Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Novis Channel. Teman-teman, mohon maaf sebelumnya teman-teman. Jadi saya baru sempat bikin video, udah lama baru upload video lagi ya teman-teman. Ya maklum lah karena ada beberapa kesibukan ya teman-teman. Oke, jadi di video kali ini kita akan membuat sesuatu nih teman-teman. Buat apa? Kita akan membuat hardscape atau aquascape mini teman-teman. Jadi di sini saya akan memberikan tips dan tutorial bagaimana sih cara membuat hardscape yang modal minim, terus lahannya sempit, punya ada akuarium kecil doang, yang pasti modalnya sangat sangat minim banget, budgetnya sangat kecil banget, khusus untuk orang yang seperti saya gitu, yang masih pemula, yang masih modalnya pas-pasan gitu. Jadi cocok banget buat kalian yang nyari-nyari bagaimana cara membuat hardscape dengan modal seadanya ya teman-teman. Jadi buat kalian yang penasaran bagaimana sih cara membuatnya, bagaimana sih bikinnya dan apa aja bahan-bahan yang diperlukan, jadi jangan skip video ini, bisa kalian lihat baik-baik bagaimana caranya. Nanti saya akan berikan bahan-bahan dan cara membuatnya bagaimana. Oke, saksikan terus video ini. Oke teman-teman, jadi ini dia bahan-bahannya. Yang pertama ada pasir malang hitam. Ini bebas buat kalian mau pakai merah juga nggak apa-apa. Lalu ada kapas filter yang biasa buat filtrasi akuarium ya teman-teman. Dan ada batu karang serta akar kayu. Yang terakhir ada under gravel, dan jangan lupa pastinya kalian harus menyiapkan akuariumnya teman-teman. Oke, langsung aja gimana caranya? Mari kita jelaskan. Oke, jadi di sini kalian perlu menyiapkan akuarium dulu yang udah dicuci bersih. Lalu siapkan under gravelnya yang udah disusun kayak gini ya teman-teman, sesuai ukuran akuarium yang kalian siapkan. Susun dengan pipanya serta itunya, cakar bebeknya. Lalu ambil kapasnya dan taruh di atas under gravel. Nah, jadi kalian susun agar under gravelnya tertutup semua sama kapas tersebut. Oh ya teman-teman, kalau untuk akuariumnya kalian bebas mau ukuran berapapun, karena di sini saya modal minimalis menggunakan akuarium ukuran 30 kali 15 teman-teman. Oke, disusun serapi mungkin agar tertutup semua posisi under gravelnya teman-teman. Jika sudah, lalu kalian siapkan akar kayu teman-teman. Nah, untuk akar kayunya sendiri kalian juga bebas pilih ya teman-teman, sesuai selera. Kalian mau modelnya kayak gimana, bentuknya kayak gimana, kalian pilih aja sesuai hati kalian, sesuai selera kalian. Jadi kalau saya di sini milih yang kayak letter U, saya mau bikin kayak seperti apa, terowongan. Oke, selanjutnya kita siapkan batu karangnya teman-teman. Nah, ini dia. Kita masukkan, kita susun sedemikian rupa, semenarik mungkin, seindah mungkin teman-teman. Jadi tunjukkan karya kalian di sini gitu. Jadi aquascape atau hardscape ini adalah hasil karya kalian, jadi tunjukkan yang terbaik teman-teman. Sesuka hati kalian, selera kalian gimana, susun. Dan untuk batunya juga kalian pilih sendiri. Jadi sebelum kalian mau bikin tuh, jadi kalian ada gambaran dulu teman-teman. Jadi kalian mau gambaran seperti apa, jadi pas milih akar sama kayu tuh disesuaikan sama desain yang kalian buat. Jadi tinggal diaplikasikan. Nah, jadi di sini saya susun di belakang akar, di depan disusun sedemikian rupa yang menurut saya indah, bagus untuk dilihat teman-teman. Tapi kan kalau yang namanya aquascape adalah kembali ke selera masing-masing, seninya masing-masing kayak gimana. Jadi sesuka hati kalian berkreasi teman-teman. Oh iya, untuk pasirnya juga tadi kan saya pakai pasir malang merah. Jadi buat kalian bisa selera, mau pasir malang merah boleh. Maaf, tadi maksud saya pasir malang hitam. Jadi buat kalian yang pengen pakai pasir
malang merah juga boleh. Saya mah di sini pakai pasir malang hitam dan yang ukurannya agak kasar teman-teman. Kalau misalkan kalian pakai yang lebih halus atau gimana nggak apa-apa, itu selera kalian. Kalau di sini pakai yang kasar biar kalau saya sih lebih kelihatannya kayak lebih naturalnya, kayak bebatuan gitu teman-teman, desainnya konsepnya gitu. Oke, jika kalau udah disusun secara rapi, selanjutnya tinggal kalian nanti masukkan pasir malang ya teman-teman. Oh iya teman-teman, di sini saya tidak menggunakan lem ya teman-teman, karena si akar kayunya udah tenggelam. Jadi saya tidak memerlukan lem. Jadi kalau misalkan kalian baru beli di toko belum tenggelam, saya rekomendasikan untuk menggunakan lem agar si akar dilem pada bebatuan tersebut agar si batu menahan si akar agar tidak mengambang. Jadi sini berhubung udah tenggelam, jadi saya nggak pakai lem teman-teman. Jadi ditahan menggunakan pasir malang. Jadi si batu-batunya akan dikubur pakai pasir malang tersebut teman-teman. Itulah alasannya kenapa saya taruh batu dulu sama akar dulu, bukan pasir dulu. Ya ini dia alasannya, karena untuk agar si batu sama si akar agak tertimbun sedikit, jadi sedikit menahan agar tidak mengambang. Sebetulnya tidak, itu pun tidak masalah soalnya sudah tenggelam posisi akarnya. Oke, sini saya masukkan pasir malangnya teman-teman. Setelah tadi disusun rapi, udah sekiranya udah sesuai keinginan, oh seperti ini udah sesuai, udah cocok, kita masukkan pasir malangnya teman-teman. Nah, mau masukkannya juga saya dari belakang dulu, di daerah bebatuannya dulu sama akar-akar dulu gitu. Utamakan dulu agar si batu sama si akarnya tertimbun teman-teman. Tapi di sini saya tidak menggunakan tanaman ya teman-teman, karena saya membuatnya mini hardscape. Nah, kita rapihkan pasir malangnya. Oh iya teman-teman, saya ada yang lupa. Tadi bahan-bahan di depan ada yang kurang. Harusnya ada tambahan aquascape-nya, itu aquascape. Mini hardscape-nya tuh harus ada tambahan aerator sama selangnya. Lalu tambahan juga ada lampunya teman-teman. Saya lupa untuk menambahkan di depan. Jadi ada tambahan, totalnya berarti ada berapa? 8, tadi kan 6. Tambah aerator 1, selangnya 1, tambah lampunya 1, jadi 8. Karena aerator fungsinya buat apa? Untuk menjalankan filtrasi yang tadi under gravel. Nah, saya kan menggunakan filtrasi under gravel, jadi harus menggunakan namanya aerator. Nah, selangnya untuk apa ya? Untuk menyalurkan si angin dari aerator menuju ke under gravel. Sedangkan yang terakhir lampu untuk apa? Untuk penerangan agar terlihat lebih indah teman-teman. Jadi gitu, kita rapihkan terus pasirnya, bersihkan yang misalkan di sela-sela batuan yang di atas agar semuanya ada di bawah teman-teman. Secara rapi. Nah, misalkan udah menurut kalian udah pas nih, udah cocok. Nah, selanjutnya kalian tinggal mengisi akuariumnya aja menggunakan air ya teman-teman. Nah, di sini saya masih melihat-lihat, oh kayaknya ada yang kurang, saya susun lagi. Ada yang kurang, tambahin lagi. Jadi sebagaimanapun terlihat indah lah. Gimana kalian? Kalau dilihat lagi, oh masih kurang nih, kurang apa? Tambahin lagi, nggak apa-apa. Karena yang namanya aquascape atau hardscape itu seni lah istilahnya. Jadi selera kalian gimana, pengennya gimana, kalian curahkan aja gitu seni kalian di hardscape-nya teman-teman.
Oke, intinya itu dia tadi dari pemilihan bahan-bahannya ya, terutama di akar sama batunya teman-teman. Jadi sebelum kalian membuat hardscape atau aquascape, saya ingatkan lagi gitu. Jadi kalian buat desain dulu, buat gambaran dulu kalian mau kayak gimana gitu. Jadi ketika kalian datang ke toko untuk membeli batu ataupun membeli akar, kalian udah ada konsep nih, pengennya kayak gimana. Jadi kalian cari akar yang sekiranya sesuai sama konsep kalian. Nah, cari batunya juga sesuaikan sama konsep kalian gitu. Sesuaikan lah, misalkan kalian pengen posisi kayak pohon-pohon yang berdiri atau gimana, cari akarnya yang lurus, yang tegak berdiri gitu. Batu-batuan misalkan konsepnya kayak di kali, kalian bisa pakai batu kali atau pakai batu apa gitu bisa. Kalau di kali misalkan, nah kali pasirnya lembut nih, nah kalian boleh juga tuh pakai pasir Malang yang lembut, atau bisa juga kalian pakai pasir Moja yang lebih lembut dan kayak nuansa lebih ke kali gitu. Kalau kali kan kebanyakan pasirnya hitam lembut, nah cocok bisa tuh kalau pakai pasir Moja. Karena kalau di sini mah saya nggak tahu konsep apa sebenarnya, cuman kayak seingatnya aja gitu, pengen konsep kayak gini. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, sebelumnya saya di sini nyiapin aerator dulu teman-teman. Pasangin aeratornya ke under gravel. Jadi sebelum diisi air, saya siapkan dulu aerator, selangnya dipasangin. Pokoknya ketika yang lainnya udah siap, udah desainnya udah siap, sedemikian rupa udah disusun, saya siapkan aeratornya. Nah, pasangkan pada under gravelnya teman-teman. Kalau misalkan kalian pakai filtrasi yang lain juga sebenarnya bisa sih, kayak misalkan pakai filter yang samping di atas atau gimana, bisa-bisa aja sebenarnya. Cuman kan karena saya di sini mini apa namanya, mini aquascape, mini hardscape, jadi biar hemat lahan juga teman-teman. Nah di sini kan saya bikin di kamar nih teman-teman, jadi kan butuh lahan yang sempit itu, tidak butuh bahan yang luas. Kalau misalkan kayak kita pakai filter talang misalkan di atas ya gitu kan butuh ruang di atasnya lagi. Jadi saya pakai under gravel yang gak makan tempat, jadi cuma butuh tempat buat aeratornya aja. Itu juga paling bisa taruh di bawah atau di mana. Nah terus tadi ini lampunya teman-teman, pasangin juga lampunya. Nah nyalain, nah kurang lebih kayak gini teman-teman desain yang saya buat. Nah jadi si akarnya tuh seperti terowongan yang melengkung kayak gitu. Samping-sampingnya ada akar batu karang. Nah oke teman-teman, setelah jadi gini, selanjutnya kita melakukan pengisian airnya teman-teman. Nah cara ngisi airnya tuh gimana nih, kayak gini. Kenapa saya pakai tangan ditadahin gini? Tujuannya adalah agar si pasirnya tidak rusak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita langsung dicurahkan ke ke pasirnya, nanti pasirnya akan rusak teman-teman. Jadi saya pelan-pelan menggunakan gayung dan ditadahin pakai tangan. Nah buat kalian kalau misalkan bikinnya di luar nih, ada selang nyampe, lebih baik pakai selang aja teman-teman. Kalau misalkan pakai selang, kalian bisa simpen selangnya dan di bawahnya pakaiin plastik teman-teman. Jadi si tangan tuh digantiin sama plastik kalau misalkan pakai selang. Jadi plastik taruh di bawah, selangnya disesuaikan sama plastiknya teman-teman. Jadi si pasirnya tidak akan rusak. Karena berhubung saya di kamar ya teman-teman, jadi jauh kalau menggunakan selang gak nyampe selangnya. Dari keran di luar ke dalam gak nyampe. Jadi saya menggunakan gayung, saya menggunakan isi ke ember dan saya gayung ke dalam akuarium teman-teman. Oke. Jadi isi sampai penuh teman-teman airnya.
Nah, oke teman-teman, jadi udah saya isi sampai penuh akuariumnya. Nah, berhubung airnya masih butek ya teman-teman, jadi selanjutnya adalah kalian colokkan aeratornya, jadi biar nyala filtrasinya teman-teman. Nah, kalau udah nyala gini kalian bisa tunggu dulu beberapa saat agar si airnya sedikit jernih. Kalau misalkan udah jernih, kalian bisa tuh baru masukkan ikan-ikannya. Kalian mau isi ikan apa, bebas terserah kalian. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi ini airnya udah jernih ya teman-teman. Udah saya diamin sekitar sejam 2 jaman, filtrasinya mengalir gitu, jadi udah bening. Dan di sini saya udah masukkan ikan testernya. Jadi sini menggunakan ikan gapi cendolan teman-teman buat testernya. Oh ya, saya sedikit spill gimana kedepannya. Jadi kedepannya saya menggunakan lampu ini tuh di atas akar, dan pas di atas akar dan bebatuan teman-teman. Tujuannya untuk apa? Agar si ya akar dan bebatuannya tumbuh lumut teman-teman. Jadi agar terlihat lebih alami gitu. Nah teman-teman, jangan lupa tentunya pasang stiker Naufish Channel di akuariumnya teman-teman, agar lebih menarik dan lebih indah gitu dilihatnya teman-teman. Ada Naufish Channel. Nah, oke teman-teman, buat kalian yang punya saran ataupun merekomendasikan lah yang kira-kiranya bagus ikan apa buat isi hardscape saya ini teman-teman. Jadi kalian boleh banget tuh ditulis di kolom komentar ikan apapun, tulis aja di kolom komentar teman-teman. Oke? Jadi komen aja sebanyak-banyak ikan apa kayak, tulis di kolom komentar yang kiranya warna-warni yang kecil-kecil ya teman-teman, yang cocok buat hardscape saya ini. Oke, terima kasih. Nanti kalau misalkan saya udah ada ikannya dan sesuai harapan, semoga sesuai harapan sih ya, jadi si akar dan buatan ini tumbuh lumut itu sesuai yang saya rencanakan. Oke teman-teman, mungkin kali ini kontennya gitu aja ya teman-teman. Semoga bisa membantu dan semoga bisa bermanfaat buat kalian. Oke, terima kasih banyak buat yang udah klik video ini, buat yang nonton video ini sampai selesai, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, bisa klik subscribe terlebih dahulu dan like, comment, share videonya sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye bye.